selamat pagi. Saudaraku terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Pagi saudara-saudara kalian yang dikasih oleh Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Horas Amanginang, selamat pagi. Senang kita bertemu kembali pada hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Marlas di roha mahamu toktong di baga satuhani. Hulahi mamadok, marlas di roha mahamu. Saudaraku, ayat ini ayat yang paling sering kita dengarkan dari Paulus kepada jemaat Filipi, yang selalu membawa kita kepada betapa pentingnya hidup kita ini harus bersukacita, marlas di roha di baga satuhani. Hanya persoalannya ketika kita bertanya, saudaraku, siapakah orang yang bersukacita? Dan bagaimanakah orang bisa bersukacita di tengah-tengah keterpurukan hidup, di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, ketika mengalami sakit penyakit yang luar biasa? Saudaraku, seringkali kita meletakkan arti daripada sukacita ini secara finansial, secara material, secara fisik, secara jasmani. Tetapi saudaraku, jangan lupa ketika Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudaraku, ingat, dia sedang berada di dalam penderitaannya di balik jeruji di penjara. Dia bukanlah sedang mengalami hal-hal yang sukacita, mendapatkan rezeki yang banyak dan melimpah. Tetapi justru seorang seperti Paulus dalam penjara boleh berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudaraku, siapakah orang yang bersukacita itu? Di tengah banyaknya pergumulan kehidupan kita, ada penderitaan kita, ada kegagalan kita. Tetapi saudaraku, pernahkah melihat bahwa ada sisi berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini ketika kita mengalami pergumulan itu? Yang pasti saudara, tidak ada orang yang sejak lahirnya sampai dia mati hanya mengalami hal-hal yang susah dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, tidak ada orang yang sejak lahir mengalami hal-hal yang manis sampai kepada kematiannya. Tetapi suka dan duka, hal yang pahit dan manis, menjadi bagian kehidupan orang percaya, mulai dari dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini. Tetapi berbahagialah kita, marilah kita bersuka cita dalam Tuhan, sebab meskipun begitu hebatnya penderitaan itu, pergumulan itu, tetapi Tuhan berikan kita satu hal yang luar biasa, dan ini yang menentukan, yaitu kekuatan. Saudaraku, Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan tidak kasih kita uang, makanan dan minuman, emas dan permata, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan dalam penderitaan itu. Maka sebenarnya di sanalah kunci daripada sukacita itu. Ketika kita merasakan ada sukacita kita, ada kekuatan dari Tuhan dalam diri kita menghadapi pergumulan ini, kita boleh bersukacita, kita boleh tersenyum, kita boleh tertawa di dalam kehidupan ini, meskipun hidup kita tidak pernah lepas dari penderitaan itu. Saudaraku, marilah lanjutkan kehidupanmu dengan selalu merasakan kekuatan, tuntunan dari Tuhan, yang membawa kita boleh melewati lorong-lorong kehidupan ini yang mungkin ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada penderitaan. Tetapi kasih Tuhan akan menghantar kita sampai kepada kebahagiaan yang kekal. Saudaraku, jangan lupa di tengah masa pandemi ini, kita masih terus pakai masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan supaya kita boleh tetap sehat dalam melanjutkan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kiranya sukacita daripada Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan ya Bapa, di dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami di dunia ini. Terlebih di masa pandemi COVID ini, Tuhan kuatkan kami menjalani kehidupan kami, dan berkati apa yang kami kerjakan Tuhan, untuk boleh menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.